Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu rasa semuanya baik-baik saja ya. Oke, walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajarnya ya, anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa ibu yang pimpin. Untuk itu anak-anakku, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, doa selesai anak-anak. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Oke, Diliatul Amalia. Afdal ya, Alim Hidayatullah ya. Oke, semuanya hadir ya anak-anak. Kita menyanyikan dulu lagu nasional ya, yaitu lagu Indonesia Raya. Oke, ibu lagi yang pimpin. 1, 2, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, bagaimana? Semuanya sudah pada semangat kan setelah tadi menyanyi? Baik, anak-anakku, materi kita pada hari ini yaitu tentang subtema 7 ya, tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku pada pembelajaran ketiga. Nah, sebelum itu ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi kita pada hari ini, yaitu keragaman Indonesia. Nah, keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia ya anak-anak, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, maupun bahasa daerah. Nah, meski kaya akan keragaman ya anak-anak, namun mereka tetap satu Indonesia ya, tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan kita, yaitu apa anak-anak semboyan kita? Ya, betul sekali. Semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Jadi anak-anakku, kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, tetapi terlihat juga dari beragamnya agama yang dianut oleh penduduk masyarakat Indonesia. Nah, sampai di sini anak-anakku, apakah sudah paham dengan penjelasan ibu? Ya, baik. Karena sudah dipahami, selanjutnya ibu ke materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia. Nah, selain keragaman Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu,
Indonesia, ada juga hubungannya ya anak-anak. Jadi hubungannya yaitu Indonesia merupakan kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Nah, anak-anakku, ini merupakan kondisi lingkungan geografis Indonesia. Nah, lingkungan geografis semacam itu menjadi sumber adanya keanekaragaman suku, budaya, ras, dan golongan Indonesia. Nah, kondisi geografis yang demikian menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat ya anak-anak, menimbulkan perbedaan. Nah, salah satunya yaitu perbedaan dalam mata pencaharian penduduk. Nah, contohnya mata pencahariannya anak si A nelayan, yang si B petani, si C pengusaha, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu juga yang menyebabkan beraneka ragamnya melalui peralatan yang diciptakan seperti misalnya bentuk rumah dan bentuk pakaian. Nah, akhirnya pada bentuk kesenian yang ada di masing-masing daerah berbeda. Keadaan geografis juga menyebabkan tiap-tiap pulau memiliki agama dan budaya yang berkembang sendiri-sendiri. Nah, sampai sini sudah dipahami anak-anak? Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Nah, ada beberapa faktor ya anak-anak, di antaranya yaitu yang pertama ya, faktor geografis. Nah, ada yang tahu apa itu faktor geografis anak-anak? Ya, betul sekali. Faktor geografis merupakan luas wilayah yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keragaman seperti suku, ras, dan golongan. Nah, beri aplaus untuk temannya. Nah, yang kedua, ada yang tahu faktor apa? Ya, betul sekali, faktor iklim. Ibu kasih jempol. Nah, faktor iklim di sini yaitu tentang perbedaan musim hujan dan musim kemarau. Nah, kan di Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Beda dengan negara-negara lain yang memiliki banyak musim. Nah, faktor penyebab keragaman yang ketiga ya anak-anak yaitu tentang pengaruh budaya asing. Biasanya itu lewat komunikasi dan atau secara langsung. Komunikasi secara langsung ataupun tidak secara langsung. Nah, yang keempat yaitu agama. Yang kelima, keberagaman ras. Nah, setiap manusia memiliki ciri-ciri yang berbeda, seperti si A memiliki rambut panjang, si B memiliki rambut keriting, si C memiliki kulit putih, dan si D memiliki kulit warna sawo matang, coklat. Nah, itu yang dimaksud dengan keberagaman ras. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak? Ya, Ibu lanjut ya. Selanjutnya yaitu sejarah. Nah, mengapa sejarah masuk dalam faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia? Ya, betul sekali anakku. Sejarah masuk karena di sini sejarah menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa imigran yang datang dari daerah Yunan Selatan. Nah, betul sekali, Bu kasih 2 jempol. Nah, selanjutnya yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Di sini maksudnya yaitu tentang kebudayaan baru, yang ada yang menerima kebudayaan baru tersebut dan ada juga yang tidak menerima kebudayaan baru tersebut ya anak-anak. Dan yang terakhir yaitu perbedaan komunikasi dan transportasi ya anak-anak. Perbedaan komunikasi dan transportasi. Nah, sampai sini sudah paham tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia anak-anak. Baik, materi kita selanjutnya yaitu tentang keadaan pulau-pulau ya anak-anak. Ada yang tahu pulau apa saja yang ada di Indonesia? Ya, betul sekali, Ibu kasih 2 jempol. Nah, Ibu perjelas lagi ya anak-anak. Jadi, di Indonesia itu memiliki beberapa pulau, di antaranya yaitu Pulau Jawa,
yang kedua Pulau Sumatera, yang ketiga Pulau Kalimantan, yang keempat Pulau Sulawesi, yang kelima Pulau Papua dan Maluku, dan yang keenam yaitu Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak? Ya, sudah paham ya. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok anak-anakku menjadi kelompok kecil ya. Anak-anakku sendiri yang atur kelompoknya. Mulai dari sekarang. Nah, anak-anakku kelompoknya sudah terbagi ya, sudah terbentuk. Nah, selanjutnya yaitu Ibu ada gambar peta Indonesia ya, anak-anak. Nih, peta Indonesia. Ya, jadi Ibu mau anak-anakku mengamati peta ini. Ini ya, peta ini. Peta ini ya, anak-anak, peta Indonesia. Nah, nanti Ibu akan bertanya dan Ibu akan mencocokkan suku mana yang cocok di pulau ini ya anak-anak. Jadi sebelum itu anak-anakku amati dulu ini pulau, ini peta ya, sudah. Nah, jadi anak-anakku untuk menjawab pertanyaan Ibu, anak-anakku harus bekerja sama dengan teman kelompoknya ya. Ya, selanjutnya yaitu Ibu mulai ya. Jadi anak-anakku, ini adalah peta Indonesia dan berbagai macam sukunya ya. Jadi nanti Ibu akan menunjukkan sebuah kertas. Di sini terdapat tulisan suku-suku yang ada di Indonesia ya, anak-anak. Ini bisa dilihat. Suku Sunda, suku Bugis, suku Dayak, suku Asmat, dan suku Melayu. Oke, anak-anak. Nah, Ibu harap semuanya bekerja sama ya dengan teman kelompoknya. Jadi yang pertama Ibu akan bertanya yaitu ini, suku Asmat. Suku Asmat terletak di mana, nak? Ya, betul sekali. Jawabannya benar. Kita beri jempol. Mantap. Nah, jadi suku Asmat itu terletak di Pulau Papua ya anak-anak. Selanjutnya yaitu Dayak. Ada anak-anakku ada yang tahu suku Dayak terletak di mana? Ya, betul sekali. Suku Dayak terletak di Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan di sini yang mana? Ya, betul sekali. Ini ya di Pulau Kalimantan. Oke. Selanjutnya. Nih. Suku Sunda. Yang tahu anak-anak, suku Sunda ini berada di pulau mana? Ya, betul sekali. Suku Sunda terletak di Pulau Jawa ya. Kita pasang lagi. Oke. Nah, selanjutnya ini suku Melayu. Suku Melayu terletak di mana? Di pulau mana? Ya, betul sekali anakku. Suku Melayu terletak di Pulau Sumatera. Sini. Ya. Selanjutnya suku Bugis. Nah, pasti semuanya pada tahu ini suku Bugis terletak di pulau mana. Betul sekali, Ibu kasih 2 jempol. Suku Bugis terletak di Pulau Sulawesi. Hore. Jadi inilah peta Indonesia beserta macam-macam suku bangsa di Indonesia ya anak-anakku. Nah, baik, sampai di sini paham materi Ibu. Nah, baik anak-anakku, dari materi yang telah kita pelajari tadi, apa sudah dipahami anak-anak? Ya, betul sekali, bagus. Nah, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ya,
Ibu ulang. Kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang keragaman Indonesia, yaitu kekayaan yang ada di Indonesia. Meskipun kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, bangsa, ras, etnis, dan maupun bahasa daerah, tetapi kita tetap satu seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu artinya meskipun berbeda-beda kita tetap satu jua. Nah, ada juga pulau-pulau, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua dan Maluku. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita pulang, kita menyanyikan dulu salah satu lagu daerah ya anak-anak. Nah, Ibu pimpin ya. Oke, 1, 2, mulai. Angin memiriku pasang, ditujui tontonganna, tu saro ataka lupa, batumi angin mamirin, angin erang dingin-dingin, tu saro ataka lupa, ule mengurangi tutenaya parisina. Nah, oke, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa langsung pulang ke rumah ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.